Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemuaian, yaitu materi kelas 7 SMP. Adapun pokok bahasan yang kita pilih adalah pemuaian pada zat cair dan gas. Baiklah, yang pertama kita masuk pemuaian pada zat cair. Pada gambar terlihat termometer. Pernahkah teman-teman melihat termometer? Jadi pada termometer itu ketika kita gunakan misalnya untuk mengukur suhu badan, maka terlihat zat cair yang ada dalam termometer itu naik. Yang menyebabkan zat cair itu naik di dalam termometer karena ada perbedaan suhu dari yang sebelumnya. Nah, kenaikan zat cair pada termometer ini disebut dengan pemuaian pada zat cair. Jadi pada zat cair, pemuaian yang terjadi adalah pemuaian ruang. Beda dengan pada zat padat. Seperti pada video sebelumnya, pada zat padat itu terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Oke, baiklah kita lanjutkan yang berikutnya. Coba diperhatikan pada animasi berikut. Jadi pada animasi ini memperlihatkan ada beberapa macam zat cair. Itu ada air, kemudian ether, bensin, dan alkohol. Ketika zat cair ini dipanaskan, maka zat cair di dalam wadah ini akan memuai. Ini pemuaiannya terlihat antara air, ether, bensin, dan alkohol ini berbeda-beda. Ini sangat tergantung kepada koefisien muai daripada zat cair tersebut. Jadi pada animasi memperlihatkan ether itu pemuaiannya lebih besar dibandingkan dengan zat cair yang lain. Jadi, karena pada zat cair itu yang hanya memuai adalah volume, maka persamaan yang dapat kita gunakan di sini adalah PT kurang fenol ini sama dengan fenol kali gamma kali delta T, atau delta V sama dengan fenol kali gamma kali delta T, di mana delta V itu sendiri adalah pertambahan volume, itu satuannya meter kubik. Kemudian fenol ini adalah volume mula-mula, yaitu sebelum dipanaskan, satuannya meter kubik. Kemudian VT ini adalah volume benda setelah dipanaskan, adapun volume akhir satuannya adalah meter kubik. Sedangkan gamma di sini adalah koefisien muai volume. Kemudian delta T itu sendiri adalah kenaikan suhu. Ini satuannya adalah derajat Celcius. Oke, kita lihat contoh. Sebuah panci berisi air penuh dengan volume 4 liter. Air dalam panci tersebut kemudian dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebanyak 80 derajat Celcius. Berapakah volume air yang akan tumpah dari panci tersebut? Di sini diketahui volume mula-mula air adalah 4 liter. Kemudian kenaikan suhu setelah dipanaskan itu adalah 80 derajat Celcius. Sedangkan koefisien muainya diketahui 0,004 per derajat Celcius. Baiklah, sekarang kita coba lihat pembahasannya.
Jadi, volume air yang tumpah ini sama dengan penambahan volume air akibat pemanasan. Jadi, delta V di sini sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Diketahui tadi volume mula-mulanya adalah 4 liter dikali dengan 0,04 per derajat Celcius dikali dengan 80 derajat Celcius. Jadi volume air yang tumpah di sini kita peroleh delta V sama dengan 1,28 liter. Oke, yang berikutnya kita lihat pemuaian pada gas. Nah, coba diperhatikan gambar animasi berikut. Ini ketika ban ini dipompa, maka volume udara dalam ban ini akan bertambah. Nah, sedangkan pada pompa itu sendiri, ketika kita pompa, itu pompanya semakin lama semakin keras, ataupun semakin lama semakin berat. Hal ini dikarenakan ketika kita menekan pompa, itu volume gas di dalam tabung pompa ini akan mengecil ataupun termampatkan, sehingga ketika kita pompa ini akan terasa lebih berat. Nah, pada zat gas ini pemuaian yang terjadi ini sama juga dengan pemuaian pada zat cair. Jadi yang memuai di sini adalah volume. Namun perbedaannya di sini, pada gas ini pemuaian ini sangat dipengaruhi oleh variabel tekanan. Jadi untuk menghitung besarnya pemuaian pada volume gas ini dapat kita gunakan rumus PT kurang V0 sama dengan V0 kali gamma kali delta T, ataupun delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Nah, di sini pada pemuaian gas ini, suhu yang kita gunakan di sini adalah derajat Kelvin. Oke, yang berikutnya kita lihat hukum-hukum yang menjelaskan tentang pemuaian pada gas. Di sini ada 3 hukum yang menjelaskan tentang pemuaian pada gas. Yang pertama, hukum Gay-Lussac. Ini menyatakan bahwa pada tekanan tetap, ini volume gas sebanding dengan gas mutlak tersebut. Ini tekanan tetap, ini juga dikenal dengan istilahnya isobarik. Jadi persamaannya di sini kita peroleh V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di sini T ini suhu dalam satuannya Kelvin. Kemudian yang kedua adalah hukum Boyle. Ini menjelaskan tentang isotermal adapun suhu tetap. Hukum Boyle ini menyatakan bahwa pada batas-batas tertentu hasil perkalian antara tekanan dan volume ini selalu tetap. Jadi secara matematis ini dapat dirumuskan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan tetap. Nah, di sini P1 ini adalah tekanan mula-mula sebelum dipanaskan, sedangkan V1 ini adalah volume mula-mula. Dan P2 ini adalah tekanan setelah dipanaskan, dan V2 ini adalah volume setelah dipanaskan. Oke, yang berikutnya kita lihat yang ketiga, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini adalah penggabungan antara hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Hukum ini menyatakan bahwa dalam pemuaian gas ini perkalian volume dengan tekanan
dibagi dengan suhu, ini nilainya selalu tetap. Ini dapat dirumuskan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Di mana P1 itu adalah tekanan awal, itu satuannya Pascal. P2 itu adalah tekanan akhir, satuannya juga Pascal. Kemudian V1 ini adalah volume awal ataupun volume mula-mula, satuannya meter kubik. V2 ini sama dengan volume akhir, satuannya meter kubik. T1 suhu awal, itu satuannya derajat Kelvin. Dan T2 adalah suhu akhir, satuannya juga derajat Kelvin. Baiklah, sekarang kita coba lihat contoh soal. Pada tekanan tetap, sebuah gas memiliki volume 200 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah volume gas tersebut pada suhu 127 derajat Celcius? Baiklah, kita coba lihat pembahasannya. Ini suhu mula-mula ini sama dengan 27 derajat Celcius. Ini kita rubah ke dalam derajat Kelvin, di mana T1 itu adalah 27 tambah 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Begitu juga dengan T2. Ini perlu dirubah menjadi derajat Kelvin. Jadi 127 tambah 273 dapatnya 400 derajat Kelvin. Jadi volume gas tersebut pada suhu 127 derajat Celcius ini adalah, ini dapat kita gunakan rumus V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sehingga V2 nya ini sama dengan V1 kali T2 per T1. Jadi V2 sama dengan 200 kali 400 per 300. 200 itu adalah volume mula-mulanya dikali dengan T2 itu 400 derajat Kelvin per T1 sama dengan 300 derajat Kelvin. Sehingga kita peroleh volume gas pada suhu 127 derajat Celcius adalah 266,67 cm3. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, komen, share, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.